Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian, saya dikasih kesempatan untuk ngisi di masjid ini, Masjid Astra, di tanggal 1 Muharram, tanggal 11 September. Saya merasa senang bisa ngisi di masjid ini, karena biasanya saya cuma ngisi di musola-musola kecil saja. Apalagi yang datang di sini anak-anak muda semua, masya Allah. Temanya memang menarik sih bagi anak-anak muda ya, berkaitan dengan masalah hijrah. Kita bicara ini karena momennya, bukan dalam rangka memperingati, tidak ya, bukan memperingati, tapi kita bicara karena momennya adalah momen hijrah. Kemudian yang kedua, karena semakin hari semakin kesini istilah hijrah ini akhirnya jadi kata yang ada di ujung bibir. Alhamdulillah Ustaz, saya baru hijrah. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah hijrah. Doain, ini lagi hijrah. Satu sisi kita patut bersyukur ya, fenomena belakangan banyak kalangan muda, laki maupun perempuan, banyak dari mereka tergerak untuk mulai paham tentang Islam, tergerak untuk belajar kembali, sehingga ketika mereka belajar, banyak dari mereka akhirnya yang awalnya di tempat-tempat yang haram, akhirnya mereka mau meninggalkannya. Bahkan banyak dari mereka pula tempat-tempatnya itu sangat menjanjikan sekali dari sisi materi. Mereka tinggalkan tanpa membuat sebuah perhitungan-perhitungan angka. Perempuan-perempuan, mbak-mbaknya, selama ini banyak dari mereka yang menjual paket hemat. Apa mas paket hemat? Hah? Nggak tahu. Paket murah. Ya, jadi ada paha 2 biji plus kentang plus burger 1. Tafsirin sendiri ya, saya nggak ikut-ikutan tafsir loh ya. Nah, hemat itu murah meriah gitu. Tapi sekarang mereka tidak lagi menjual paket hemat murah, tapi mereka memilih dalam kelompok yang afifat, perempuan-perempuan yang mulia. Ini patut kita banggakan hal-hal yang seperti ini. Tapi kita jangan sampai bangga dengan kondisi yang seperti itu. Kenapa? Karena asy-syaitan yajri minal insan majrad dam. Karena syaitan itu pasti punya 1001 macam cara. Karena pengalaman kerjanya ribuan tahun ya, dia punya celah-celah trik yang lebih pintar dari kita. Katanya teknologi maju, tapi ternyata malingnya juga ahli IT gitu ya. Setannya lebih, apalagi setannya zaman Nabi Adam, wah lebih jago lagi Pak. Jadi jangan merasa pede dengan kondisi yang ada. Justru yang lebih berbahaya lagi adalah tergelincir
setelah dia mendapatkan hidayah. Makanya doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan diriku setelah engkau memberikan hidayah. Bahkan teman-teman sekalian, di kalangan sahabat pun ada loh sahabat yang bahkan menduduki kedudukan yang tinggi. Dudukannya tinggi beliau, penulis wahyu, bukan main-main itu. Kalau penulis wahyu berarti dia kemana-mana sama Rasulullah SAW. Ada dari mereka yang murtad. Kalau zaman kita, waduh, eman-eman mas ya. Coba saya yang duduk di situ. Wah, kayak apa itu saya jadi penulis wahyu? Mimpi. Kalau Anda hidup jadi Abu Jahal kali di sana. Jadi ada sahabat ini, dia penulis wahyu, namanya nggak dikenal di masyarakat Muslim, nggak dikenal, walaupun dikenal di kalangan terpelajar. Namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarh. Beliau ini penulis wahyu, nulis wahyu mas. Ketika wahyu datang turun, ini saya ringkas ceritanya. Hanya sekedar prolog dulu. Ketika dia wahyu turun, dia bersama Rasulullah SAW. Di saat wahyu turun, dia nyeletuk dengan kalimatnya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahyu yang disampaikan Jibril itu sama dengan omonganmu tadi. Wahyu yang diturunin Jibril kok sama kamu? Sama. Setan masuk pak. Ini sahabat nih. Setan masuk, bisikin dia, yang nabi lo bukan dia. Akhirnya dia menganggap apa? Jangan-jangan Jibril ini sebetulnya turunnya sama saya, bukan sama dia. Nabi nih, Rasul apa namanya, sahabat nih. Akhirnya apa? Murtad, balik dia ke Makkah. Waktu itu sudah di Madinah. Balik dia ke Makkah. Udah gabung lagi sama orang-orang musyrik. Setelah berapa lama Allah bukakan hati dia kembali, sadar dia, masuk Islam lagi, sehingga menjadi sahabat yang mulia, berdakwah, menyebarkan Islam, terlibat dalam dakwah di Mesir, Sudan, Jazair, Tunis. Masya Allah, itu jasa beliau yang begitu besar. Jadi ini yang harus kita rawat. Makanya Allah bilang, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kamu terus menerus sampai yakin itu tiba. Yakin itu apa? Kematian, sampai wafat. Jangan merasa diri kita, oh alhamdulillah saya sudah rajin ngaji di sana kemari. Apa tema kajian hari ini? Hijrah. Saya sudah hijrah mas. Udah, nggak usah. Besok hijrah lagi dia ke tempat maksiat lagi. Para jamaah sekalian, teman-teman sekalian, istilah hijrah, al-hijrah itu resmi menjadi penanggalan Islam. Saya bicara dari sisi sini dulu. Mohon maaf, saya lagi radang tenggorokan saya, sehingga suara saya semakin merdu kalau didengar. Al-hijrah resmi menjadi penanggalan hijriah Islam. Penanggalan Islam namanya penanggalan hijriah. Sejak kapan? Para ulama mengatakan ini yang pertama kali meresmikan penanggalan hijriah ini adalah Umar bin Khattab. Awal mula kisahnya, datanglah sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari datang.
menemui Umar bin Khattab. Sebelumnya kita tahu di era Umar bin Khattab radhiyallahu an, penyebaran Islam itu terjadi luar biasa. Ya, luar biasa penyebaran Islam kemana-mana. Di Afrika sampai ke Sudan, bahkan sampai menepi ke Iskandaria. Ya, dulu Iskandaria itu satu kota tepi pantai yang dekat dengan Tunis. Kalau dulu bicaranya Tunis itu nggak dibilang Tunis, tapi dibilang Afrika. Kalau dalam buku sejarah, kalian baca sejarah, disebut istilah Afrika, maksudnya Tunis, Pak. Seringkali gitu ya, selalu Tunis. Tunis itu dulu dekat dengan namanya Iskandaria, tapi pantai. Kalau turun dari Tunis ketemunya Sudan. Ya, itu di zaman Umar bin Khattab Islam sudah sampai ke situ. Ketika hendak menaklukkan Afrika, yaitu Tunis, Umar bin Khattab menahan, yaitu komandan perangnya waktu itu Amr bin As, ditahan sampai situ. Romawi yang sekarang, yang dulu disebut dengan nama Syam. Syam itu 4 negara. Siapa yang tahu? Apa Syam itu? Apa? Yordania, Palestina, Libanon, Suriah. Dulu namanya Syam. Syam, Libanon, Suriah. Kita tarik dari atas, yang tepi pantai itu, tepi pantai Libanon. Kemudian turun Suriah yang paling besar. Kemudian turun ke bawah Yordan. Kemudian turun ke bawahnya Palestina. Ya. Sebawahnya sudah masuk dekat wilayah dengan Arab Saudi. Dulu 4 negara ini namanya Syam. Di zaman Umar itu sudah ditaklukkan daerah itu. Sampai ke Asia, bahkan Asia sampai ke Asia Tengah. Ya, itu masuk itu sudah sampai Asia Tengah. Intinya perjalanan Islam sudah cukup jauh sekali sampai kemana-mana. Kenapa? Karena faktor politik, tekanan politik tidak ada, konflik politik tidak ada. Ya. Konflik politik itu terjadi di awal zamannya Abu Bakar Siddiq dengan munculnya orang murtad, kemudian munculnya orang nggak mau bayar zakat, nabi palsu dan sebagainya, sehingga sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sibuk dengan memerangi mereka. Ditambah lagi zaman khilafahnya Abu Bakar cuman sedikit. Ya, Rasulullah wafat di tahun 10 atau awal tahun 11. Abu Bakar wafat di tahun ke-13, sehingga jaraknya cuman berapa? 2 tahun. Nah, selepas itu zamannya Umar bin Khattab. Umar dari tahun 13 dan beliau wafat kira-kira tahun 24 apa 23. 10 tahun beliau. Konflik politik nyaris tidak ada. Di zaman Utsman mulai konflik politik muncul di situ, fitnah-fitnah, aliran-aliran sesat mulai muncul, ya. Mulai muncul Khawarij, mulai muncul Syiah, ya kan? Dan di sini konflik muncul hebat sampai terbunuhnya Utsman. Di zaman Ali klimaksnya, klimaks konflik luar biasa, sehingga penyebaran Islam kurang kalau dibanding dengan zamannya Umar. Jadi Utsman, Ali kurang. Nah, karena Islam sudah luas sekali, komunikasi antara Umar yang ada di mana? Di Madinah dengan daerah-daerah itu lewat apa? Lewat apa? Surat menyurat. Karena yang itu yang ada di zaman itu. Surat menyurat. Maka datanglah Abu Musa al-Asy'ari dari Syam. Datang mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, kutubuka laisa fiha ta'rikh
wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, surat-surat Anda nggak ada tanggalnya semua. Ya gimana surat nggak ada tanggalnya? Akhirnya didiskusikanlah di situ oleh para sahabat untuk pembuatan kalender Islam. Ada dua opsi yang tersebar waktu itu yang berkembang di kalangan sahabat. Opsi pertama, kalendernya dimulai dari kenabian. Berarti kalau dimulai dari kenabian, ketika itu Rasulullah di mana? Di mana? Kalau awal kenabian di mana Nabi? Di Makkah. Usulan yang kedua, kalender dimulai dari hijrah. Akhirnya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab memilih penanggalan Islam dimulai dari hijrah. Kenapa? Beliau mengatakan fiha yufraqul batilu wal haq. Hijrah itulah waktu di mana kebatilan, kekafiran dengan Islam, dengan kebenaran benar-benar terlihat jelas, benar-benar terbedakan, terpisahkan mana yang Islam, mana yang kafir, mana yang tauhid, mana yang syirik. Dan itu awal mula kemenangan Islam, dan itu awal mula eksistensi Islam, kejayaan Islam, kekuatan Islam dimulai sejak hijrah. Paham sampai sini? Suaranya menggema atau tidak? Nah, sejak saat itulah ditentukan kalender Hijriah, kalender Islam dimulai dari hijrah. Jadi kalender Islam dimulai dari hijrah. Makanya disebut dengan kalender Hijriah. Lalu para sahabat berdiskusi lagi, kalau kita mulai dari hijrahnya Nabi, ngitung bulannya gimana? Ya, ngitungnya dari mana? Ada yang usul dihitung dari Ramadan saja, karena Ramadan waktu hijrah itulah Ramadan pertama disyariatkannya puasa. Jadi pertama Rasulullah hijrah ke Madinah, nyampe Madinah, di situ pertama syariat puasa. Dan di situ pertama syariat jihad. Ya, akhirnya ada pilihan pertama, mulai dari Ramadan. Yang lain mengatakan tidak, mulai saja dari apa? Selepas mereka pulang haji. Apa? Pulang haji apa bulannya? Sekarang ini kan pada pulang jamaah haji. Iya enggak? Bulan apa? Muharram. Mulai aja dari Muharram. Nah, ini yang akhirnya dipilih oleh Umar bin Khattab. Jadi sejak saat itu kalender Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW, bulannya dihitung dari bulan Muharram. Jika demikian, seharusnya kita ini kalau ngitung tanggal kalender, ngitungnya dari bulan apa? Dihitung dari tahun apa? Hah? Hijriah dong. Hijriah ini punya kita, punya orang Islam. Dan Hijriah ini tidak bergonta-ganti, Pak. Hijriah ini sudah kayak orang nanam pasak begitu, kayak gunung, sedang dia nggak akan goyang-goyang. Dia akan goyang nanti kiamat, bubar di dunia. Sedangkan kalender yang sekarang sering dipakai, yaitu kalender apa? Masehi, itu bergerak terus. Bergerak terus. Contoh Lebaran.
Awal puasa. Awal puasa setiap tahun itu akan terus maju-maju berapa hari? 10 harian lah. Itu akan bergerak setiap tahun, bergerak. Seingat kita dulu, saya masih kecil itu kalau bulan puasa itu jatuhnya bulan Desember. Iya Pak, Desember. Terus sekarang di bulan apa? Bisa jadi nanti Ramadan itu jatuh di bulan Januari, ketemu Desember lagi. Bergerak ini terus Pak. Perempuan kalau patokan ini, dia menstruasinya akan goyang terus dia. Saya punya anak yang pertama dulu, lahir persis tanggal 1 Syawal. Persis 1 Syawal dia lahir. Waktu itu tanggal 27 Desember. Pas lebaran. Ngitungnya sekarang dari mana, Pak? Ayo. Sama anak-anak kalian atau kalian semua. Kalau dihitung 1 Syawal, jauh nanti umurnya. Kalau dihitung lebarannya sekarang Ustadz, padahal lahirnya 27 Desember. Begitulah, jadi goyangnya terus karena dia menggunakan perhitungan apa? Kalender apa? Masehi itu pakai perhitungan apa? Matahari. Ya. Jadi inilah perhitungan kalender Islam. Saya tidak mau masuk terlalu itulah. Intinya kita ini orang Islam seharusnya menggunakan perhitungan kalender Islam, kalender Hijriah. Oke, apakah memang yang pertama kali menggunakan kalender Hijriah ini adalah Umar Ibnul Khattab? Jawabannya, beliau yang pertama kali meresmikan. Di zaman Rasulullah tidak ada, dipakai. Para ulama sejarah mencatat Rasulullah SAW ketika di Madinah, beliau sudah memulai menulis surat dakwah lewat surat kepada kepala-kepala suku Arab dan raja-raja. Surat-surat Rasulullah itu selalu diiringi, ditulis di situ apa? Min hijrati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Minal hijrah an-nabawiyah. Ini ditulis dari hijrahnya Nabi. Berarti penggunaan hijrah itu sudah dipakai oleh apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, pembahasan yang berikutnya. Apa makna hijrah itu, Pak? Mas, Ustaz, saya lagi hijrah nih Ustaz. Saya sudah hijrah Ustaz. Apa hijrah itu? Hah? Apa Mas? Apa makna hijrah? Gak ada yang tahu? Apa Mas? Coba. Itu yang belakang itu, Fadal. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau Anda duduk situ terus kebelet pipis, pindah ke tempat yang lain, di sana Anda disebut hijrah. Ya, enggak usah malu Mas, enggak apa-apa. Enggak saya kawinin kamu, enggak usah. Apa itu hijrah? Hijrah. Iya. Ini saya dikasih hadiah, katanya suruh bagi-bagi. Nih, saya kasih kamu hadiah, Mas. Saya nggak tahu loh isinya ini apa. Ini buat kamu. Fadhal, silakan. Habis dapat hadiah besok kawin. Suara yang paling deket rumah, yang paling kencang rumahnya seneng sama kamu, Mas. Barakallahu fiik. Al-hijrah artinya menurut para ulama
itu at-tark, meninggalkan, berasal dari kata hajar. Al-hijrah artinya berasal dari kata al-hajar atau hijran, meninggalkan artinya. Kalau para ulama bahasa klasik dulu, ulama klasik dulu mengatakan al-hajar atau hijran itu artinya al-qati'ah. Tahu artinya qati'ah? Qati'ah itu benar-benar memutus, memberhentikan secara keseluruhan. Menghentikan secara keseluruhan, qati'ah. Dihabisin sudah, qati'ah. Faham? Faham? Jadi kalau para ulama bahasa dulu hijrah atau al-hajar atau hijran itu artinya qati'ah, benar-benar dia dipenggal, diputusin, sudah habis putus, sudah. Artinya apa? Tidak ada hubungan sama sekali. Qati'ah. Sehingga lawan dari hijr al-hijran itu wasal, disambung, nyambung terus. Fahami makna bahasa ini. Ya, fahami makna bahasa ini. Lawannya wasal, nyambung. Sehingga bahasa sederhananya hijrah atau hajar atau hijran itu apa? Ditinggal seutuhnya. Ini penjelasan para ulama bahasa. Seorang ulama tafsir namanya Raghib Al-Asfahani mengatakan penggunaan kata hijrah di dalam Al-Quran itu ada 3. Pahami ini? Nanti sebelum saya mulai cerita sejarah lagi ya, jangankan anak kecil, anak gede aja kalau udah cerita sejarah seneng kok. Imam Raghib Al-Asfahani mengatakan hijrah di dalam Al-Quran itu ada 3 penggunaannya. Pertama, meninggalkan apa? Dia meninggalkan itu dengan fisiknya. Ditinggal mas, ditinggal. Artinya fisiknya dia meninggalkan fisik. Yang kedua, yang dimaksud hijrah meninggalkan ini adalah mulutnya. Artinya apa? Udah gak mau ngomong lagi dia. Sudah gak ngomong-ngomong itu lagi. Ini termasuk hijrah. Hijrah mulut. Artinya mulutnya tidak gak ngomong. Yang ketiga, hijrah hatinya. Artinya di dalam hatinya, belahlah dadaku. Di situ nggak ada tulisan namamu mas. Itu namanya hijrah. Jadi dalam hatinya tidak ada keterikatan, kecenderungan, kecintaan atas hal itu. Secuil dia nggak senang, secuil dia nggak terikat sama dia, hatinya, itu namanya hijrah. Jadi ada berapa? Apa tadi yang pertama? Fisiknya, lisannya, hatinya. Contoh di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa ayat 34. Wahjuruhunna fil madaji'. Wahjuruhunna fil madaji'. Hijrahi dia, wahai suami, hijrahi istrimu itu di kamarnya. Maksudnya apa? Hah? Tinggalin fil madaji', di kamarnya saja. Jadi hijrah yang dimaksud di ayat ini adalah tinggalin dulu. Maksudnya apa? Begini, ini kan masih muda-muda nih. Nanti kalau kamu menikah, nanti ini ilmu. Jikalau seandainya apabila bek menowo mas,
Ya kan? Anda menikah, lalu habis Anda menikah, Anda berantem sama istrimu. Anda berantem di mana? Di rumah atau di kamar? Anda berantem di dalam kamar. Lihatlah Islam. Ketika Anda berantem sama dia di dalam satu ruangan, jika kalian berdua terus-terusan berada di dalam ruangan itu dan kalian lagi berantem, apa yang terjadi? Apakah berantemnya mereda? Hah? Jadi apa? Didodol, Mas. Bubar. Ya kan? Karena Anda terus-terusan begitu, udah berantem di situ terus. Kita menjadi muncullah makhluk ruang angkasa. Apa makhluk ruang angkasa? Piring terbang. Ya kan? Terus muncullah di situ apa itu? Penjaga Ragunan. Dasar monyet lo. Datang ke Ragunan. Muncullah makhluk halus. Apa? Setan lo. Udah campur aduk dua di situ. Ada makhluk ruang angkasa, ada Ragunan, ada makhluk apa? Makhluk halus. Terus yang di situ siapa? Nggak tahu deh. Makanya Allah bilang wahjuruhunna fil madaji'. Apa itu? Kamu hijrah badanmu. Maksudnya apa? Jangan di situ, pergi nak. Kamu pergi dari situ. Dia di kamar belakang, udah kamu di kamar depan. Untuk sementara pindah kamarnya. Adem, nggak berantem nanti. Nah, ini namanya hijrah. Ali bin Abi Thalib ketika berantem, bukan berantem kayak kita lah ya. Ya, apa ya bahasa enaknya ya? Ya, ada sedikit marahan. Kata anak muda, marahan. Sama siapa? Sama istrinya. Siapa istrinya? Fatimah, putri Rasulullah SAW. Marahan sama Fatimah. Ada sedikit masalah. Apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib keluar rumah. Kemana perginya? Ke masjid. Ali tidak keluar ke kafe, Pak. Enggak keluar ke kafe, enggak duduk di pojok kampung sambil bawa gitar. Akhirnya makhluk halusnya semakin banyak. Kenapa? Anda ngundang makhluk halus, encerang. Kamunya yang jadi setan, Mas. Ali tidak pergi ke tempat-tempat itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pergi ke masjid, duduk di masjid dia sampai tiduran. Tidurnya di pasir lagi. Datanglah mertua yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali tidur di pasir. Rasulullah memanggilnya, "Qum ya Aba Turab." Laki-laki yang tiduran di pasir, bangun nak. Wonten nopo jenengan gitu. Ada apa kamu ini? Deh pulang sana. Gitu, kalau bahasa kita kan. Lihatlah, Ali yang keluar. Kalau kita malah istrinya yang kabur pulang. Salah, yang harus pergi itu siapa? Lakinya. Biarkan istri Anda di rumah, kamu yang pergi. Tapi perginya ke masjid saja, biar yang datang siapa? Malaikat, bukan makhluk halus. Nah, ini namanya hijrah. Berarti yang pergi meninggalkan apa? Fisiknya kan? Nah, ini makna hijrah di Al-Quran. Contoh lagi di surat Al-Furqan ayat 30. Allah bilang, "Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjur. Menjadikan Al-Qur'an ini hijrah.
Hijrah tadi apa artinya? Pergi. Kaumku menjadikan Al-Quran ini pergi. Pergi dari siapa? Hah? Dari orang beriman, dari orang Islam. Al-Quran pergi. Apakah Al-Qurannya yang tidak ada? Atau apa maksudnya? Al-Qurannya ada Pak di tengah kita, ya kan? Al-Quran banyak di tengah kita, banyak sekali. Di masjid, wah luar biasa tuh, banyak tuh. Al-Qurannya ada, tapi Allah bilang Al-Quran pergi dari kita. Yang dimaksud apa? Hah? Hijrah dari kita. Maksudnya di mulut kita sudah tidak ada hijrah lisan. Al-Quran jadi pajangan di masjid, nggak dibaca. Hati kita sudah jauh dari Al-Quran. Ini namanya hijrah. Berarti yang poin berapa tadi? 2 sama 3. Barangnya, fisiknya, bendanya ada, tapi sudah nggak disebut-sebut lagi. Di hatinya nggak ada, sama sekali nggak ada. Ini makna dari hijrah. Contoh lain di surat Al-Muzammil ayat 10. Wahjurhum hajaran jamila. Hajar dia dengan hajar yang baik. Yang dimaksud hajar di sini apa? Hijrah, tinggalkan dia dengan cara yang baik. Al-Quran tidak mengatakan tinggalkan dia dengan cara yang kasar, tidak. Tapi Al-Quran mengatakan tinggalkan dia dengan cara yang baik. Yang dimaksud tinggalkan ini apa? Tiga-tiganya. Kamu jauhi dia, fisikmu jangan main sama kamu. Fa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Kalau kamu melihat orang-orang yang lagi duduk-duduk mempermainkan ayat Al-Quran, mempermainkan ayat-ayat Al-Quran, memelintir ayat-ayat Al-Quran, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran semau bodongnya dia sendiri, semaunya dia sendiri, membicarakan hadis-hadis Nabi, menafsirkan hadis Nabi sesuka dia sendiri, mendustakan agama atau pembicaraan yang isinya maksiat, tinggalkan dia sampai isi dari pembicaraan dia isinya yang baik. Berarti hijrah di sini apanya, Mas? Apanya, Pak? Hah? Fisik terus apa? Pembicaraan jangan ikut nimbrung. Kamu pergi ya, dan jangan diomongin mereka, dan jauhkan nama mereka dari hati Anda. Faham? Ini hijrah. Saya sudah hijrah, Ustaz. Mulai faham artinya? Ya. Apa tadi? 3 tadi? Fisiknya jauhin, jangan diomong-omongin. Terus hatinya, belahlah hatiku. Di situ ada jantung, Mas. Jadi kalau orang Israel, kenapa orang Israel itu dilaknat sama Allah? Kenapa? Karena mereka apa? Saling melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi mereka ikut-ikutan nimbrung di situ, duduk di situ. Ada satu jamaah pengajian nanya sama saya, Ustadz mau nanya. Silakan, Mas. Ustadz, saya semalam itu diajak teman ke klub malam. Begitu prolognya dia. Saya diajak teman ke klub malam. Terus dia ngomong begini. Otomatis kita kalau denger, waduh gak bener nih anak, gitu kan? Terus dia jawab sendiri, tapi Ustadz demi Allah saya gak minum-minuman, Ustadz.
Yang nuduh kamu minum itu siapa? Dia jawab sendiri tuh, demi Allah saya nggak minum Ustaz. Terus ngapain kamu Mas di situ? Saya cuma minum jus. Tapi kamu di mana nak? Malam Ustaz. Dosa nggak saya Mas? Gimana? Apakah itu yang disebut hijrah? Hah? Hah? Saya kasih contoh ilustrasi. Ada teman kamu bilang, Mas, di sono, di kampung itu ada tukang nasi goreng. Wah, mantep, punya utang lupa kita Mas kalau makan nasi goreng itu. Kamu kalau makan nasi goreng itu lupa kamu kalau punya utang. Bahasa lebay sedikit gitu. Enak banget. Serius, di mana dikasih tahu Anda? Situ. Udah besok deh pulang kerja saya ke sana. Udah, Anda pulang kerja tuh. Nyampe di sana, makan tuh nasi goreng habis maghrib, habis sisa Anda makan. Tengah-tengah makan, Anda digerebek Satpol PP. Kenapa? Ternyata area tukang nasi goreng itu tempat pelacuran. Umpamanya digerebek tuh. Pertanyaan saya, apakah Satpol PP ketika gerebek Anda, Mas cuman makan doang ya? Enggak saya tangkep. Begitu? Enggak Mas. Semua yang ada di situ diapain? Ciduk. Anda ngomong, Pak saya cuma makan nasi goreng doang di sini. Emang gue pikirin. Ya enggak? Jadi kalau ada pertanyaan tadi, Ustadz saya nggak minum kok. Saya kerja di klub malam memang Ustadz. Saya pekerjaannya cuma nuang jus, saya nggak bagian itu, khamer enggak. Apakah ini dikatakan hijrah Mas? Bukan. Berarti kalau hijrah apa? Tinggalin semua, jangan di situ. Kalau bahasa Inggrisnya namanya bedol deso. Apa bahasa Inggrisnya? Bedol deso. Tahu bedol deso Pak? Nggak tahu? Dicabut sama akar-akarnya yang nggak bisa numbuh lagi gitu. Deso itu kampung maksudnya. Faham sampai sini? Oke. Kalau gitu tema berikutnya. Hijrah, itu tadi makna hijrah secara umum di dalam bahasa dan Al-Quran. Sekarang, kalau gitu hijrah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu apa modelnya? Nah, kita bicara sejarah lagi sekarang. Hijrah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW seperti apa? Apa maksudnya? Hijrah di zaman Rasulullah SAW itu maksudnya adalah al-intiqal, pindah kampung, pindah kota. Itu hijrah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Pindah dari satu kota ke kota yang lain. Kenapa kok pindah? Karena kotanya kota kafir, kotanya syirik. Pindah akhirnya. Kemana? Ke kota yang penuh dengan keimanan. Kotanya kota Islam, kotanya kota tauhid. Dia pindah dari itu ke sini. Contoh, Rasulullah cerita, dahulu kala, ceritakan gitu kan ya. Dahulu kala, gitu. Ada seorang laki-laki yang membunuh berapa? 99. Dia pengen nih tobat. Gimana caranya saya mau tobat? Nanya sama siapa ya? Udah itu deh, bapak-bapak itu rajin ke masjid tuh. Wah, Masya Allah tuh bapak rajin ke masjid. Samperin lah sama dia, nih bapak-bapak rajin ke masjid ini, rajin ibadah. Pak, permisi ini mau nanya, Pak, saya ini banyak dosanya Pak. Kenapa Mas? Saya sudah membunuh 99 orang.
Kata bapak ahli ibadah, wah lu nggak bisa tobat lu, kebangetan lu. Nggak bisa tobat, udah kebangetan lu. Udah 99 mau tobat. Nggak bisa tobat, kebangetan lu. Fakam malahal mi'ah, digenepin cepek pas. Iya belum tobat ngomongin begitu. Iya udah genepin cepek deh sekalian. Genep deh cepek tuh. Nyari lagi tapi dia, ini salah, ini saya ini dosa, tapi caranya gimana? Nyari, wah itu orang alim itu, punya ilmu dia. Disamperin lah dia, Pak, saya telah membunuh 100 orang, bisa tobat nggak? Ngomongnya sambil melotot begitu. Apa jawaban orang yang punya ilmu? Sambil senyum dia, Mas, kebaikan itu bisa dinikmati semua orang. Siapa yang menghalangimu dari tobat? Tidak ada. Siapapun orangnya berhak untuk menjadi orang baik. Siapapun orangnya berhak untuk bertobat kepada Allah. Kira-kira tuh orang kalau diomongin begini rasanya apa, Mas? Ya Allah, adem Mas, kayak tenggorokan saya yang kering sekarang ini loh. Bismillah. Nah, alhamdulillah, enak kan? Bilang aja mau minum gitu kan. Adem tuh enak rasanya dia. Masya Allah, ini jawaban cakep. Kalau gitu caranya gimana? Om Ustadz. Gimana caranya? Dijawablah orang alim, caranya gampang. Mas yang bertato gitu. Lu kan seneng dia kan. Gimana caranya? Kamu tinggal di mana? Kampung sono. Wah lu Mas, kampungmu itu yang salah. Terus gimana? Udah deh, kamu kan mau tobat. Iya, tinggalin kampungmu. Pergi Mas dari kampungmu ke kampung sana. Itu kampungnya orang soleh. Oh gitu ya? Iya. Pergilah dia dari kampung itu ke kampung yang sana. Yang terjadi apa? Dia meninggal di tengah jalan dan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Berarti orang yang hijrah menurut pemahaman ini dari zaman dulu, hijrah itu apa? Meninggalkan kampungnya ke kampung yang lain, ninggalin kota dia ke kota yang lain. Kenapa ditinggalin kotanya? Karena kotanya penuh dengan kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan yang hebat dia tinggalkan. Nah, inilah yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah SAW, hijrah itu terjadi dengan makna ini ya. Hijrah dengan makna apa? Bedol deso, pindah deso, pindah kampung Mas. Terjadi berapa kali usaha untuk hijrah? Berapa? 4 kali. Catat itu. Yang pertama apa? Hijrah dari Makkah ke Habasyah, versi pertama. 2, hijrah dari Makkah ke Habasyah yang kedua. 3, hijrah dari Makkah ke Taif yang hanya dilakukan oleh Rasulullah saja. Yang keempat, inilah puncaknya, hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini hijrah namanya. Ini yang terjadi sama Nabi. Semua hijrah ini penyebabnya sebetulnya intinya 2. Intinya apa itu? Pertama, terjadi penindasan, penyiksaan di Makkah. Luar biasa penindasan, penyiksaan yang sangat hebat sekali terjadi di situ. Sehingga para sahabat yang tinggal di Makkah yang masuk Islam, mereka merasa dirinya tidak nyaman lagi.
nggak nyaman, nggak ada kebahagiaan, benar-benar tertindas. Yang kedua, dakwah pada akhirnya sulit untuk berkembang. Walaupun Rasulullah SAW terus berdakwah dan ada yang masuk Islam, terus ada yang masuk Islam, tapi sulit untuk berkembang karena ditekan, ditindas, tidak bisa berdakwah dengan leluasa. Ini terjadi sebab ini. Maka muncullah hijrah yang pertama pada tahun kelima. Kelima apa? Kenabian, kan masih di Makkah. Pada tahun kelima kenabian, di bulan Rajab, Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Biar apa? Biar hidup mereka tenang, gak ada yang menindas, gak ada yang menyiksa, gak ada yang mengintimidasi, gak ada yang upaya untuk membunuh, gak ada. Udah biar hidupmu tenang, pindah sana ke Habasyah. Apa itu? Fa inna fiha malikan. Di situ ada seorang raja yang tidak pernah menzolimi orang sama sekali. Kamu akan hidup damai ke sana. Pindahlah para sahabat ini. Jumlahnya berapa? Bervariasi pandangan para ulama. Ada yang bilang 10 seperti Imam Az-Zahabi, seperti Ibnu Ishaq. Ada yang bilang 11 seperti Ibnu Sa'ad dan sebagainya. Dan ada lagi yang mengatakan 12. Ini yang laki. Kalau ceweknya jumlahnya 4. Alhasil antara angka 10 sampai 12 yang laki-laki, kalau perempuannya 4 orang. Termasuk yang hijrah di situ adalah Utsman ibnu Affan dengan istrinya. Siapa istri Utsman bin Affan? Siapa? Liverpool itu siapa Pak kapten kesebelasannya Mas? Ayo, tahu aja kalau pemain bola lu, orang kafir. Jadi sahabat tidak kenal. Musibah ini. Katanya orang Islam, katanya mau ngikuti sunnah Nabi. Oh, tapi kok kakak kenal? Gimana? Bohong dong. Sahabat tidak kenal, tapi pemain-pemain bola kenal. Musibah ini sudah. Siapa istrinya Utsman bin Affan? Ruqayyah. Siapa Ruqayyah ini? Kalau mulutnya orang Betawi, Ruqayyah gimana mulutnya? Apa? Ruqayyah. Ruqayyah. Ini anak gadis dari mana? Dari Makkah. Siapa ayahnya? Ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Syiahnya rupanya di situ, sehingga nggak mau disebut namanya. Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hijrah. Berangkat bulan Rajab tahun kelima kenabian. Karena itu Habasyah, maka lewat laut, nyebrang laut Mas. Kan ke Afrika, nyebrang laut. Sesampainya mereka di Habasyah, nggak lama tinggal di sana. Lalu mereka mendengar bahwa penduduk Makkah sudah damai dengan Rasulullah. Penduduk Makkah sudah damai, nggak menyiksa lagi. Bahkan ada informasi pula penduduk Makkah masuk Islam. Apa yang terjadi dengan sahabat yang kira-kira jumlahnya 15-16 ini? Baliklah, ya kan? Baliklah, ini kampung halaman saya. Baliklah mereka. Waktunya jaraknya nggak lama. Balik mereka. Ketika mereka sampai di perbatasan Makkah, berarti sudah nyebrang laut. Sampai di perbatasan Makkah, ternyata ini beritanya hoak Mas.
Makanya hati-hatilah kalau nge-share berita. Kenapa? Banyak orang termakan nanti dengan berita bohong kamu. Nanti Anda berdosa di hadapan Allah. Ternyata beritanya bohong. Apa yang terjadi? Sebagian sahabat memilih untuk tetap, udahlah saya nggak mau balik lagi ke Habasyah. Saya di sini aja biarin deh. Yang penting saya bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Yang lain memilih untuk pergi lagi ke Habasyah, ditambah rombongan baru lagi yang jumlahnya lebih besar, sehingga jumlah mereka jadi puluhan. Banyak sekali akhirnya. Pergilah yang kedua ini di tahun kelima. Sama, tahun itu juga belum Ramadan, berangkat lagi. Lah, kerombongan yang kedua inilah yang disebut dengan hijrah ke Habasyah yang kedua. Sampai saat ini hijrah ini disebut dengan apa? Pindah dari satu kota ke, apa faktornya? Kekufuran, kemusyrikan, penindasan, tidak bisa berdakwah, tidak bisa beramal soleh, sholat nggak bisa, melakukan ibadah ini nggak bisa, itu nggak bisa, susah nggak bisa. Mau ngaji Quran, kedengeran orang, nanti saya dikebukin, nggak bisa Anda melakukan ibadah, nggak bisa. Akhirnya mereka pindahlah, hijrah, cari ke tempat mana yang bisa aman. Walaupun negeri itu negeri kafir juga, tapi memberikan Anda leluasa untuk Anda diberikan kebebasan untuk beribadah, mau sholat, mau dakwah. Yang perempuan mau pakai jilbab, mau pakai cadar, itu urusan Anda, nggak ada masalah di negerinya. Bebas, Anda mau dakwah bebas, asal jangan mencaci maki orang, jangan mencibir orang, jangan mendiskreditkan orang dan sebagainya. Boleh Anda tinggal di situ dengan ini. Tapi yang ini Anda tidak diberikan kesempatan sama sekali, maka tinggalkan. Faham sampai sini? Kita kembali yang ke Makkah. Apa yang terjadi di kota Makkah? Masuklah tahun ke-7. Tahun ke-7 yang terjadi adalah embargo sosial besar-besaran, Mas. Apa itu embargo sosial? Tidak boleh terjadi transaksi apapun antara orang penduduk Makkah dengan sahabat Nabi. Tidak boleh menjual dari dan ke. Baik dari para sahabat mau jual barang, tidak boleh ada yang membeli. Mereka tidak boleh menjual apapun kepada para sahabat. Tidak boleh transaksi sama sekali, nggak boleh. Kalau ada suku-suku selain Makkah datang ke kota Makkah mau menjual makanan, Abu Jahal akan bilang kepada mereka, naikkan hargamu berlipat-lipat ganda. Naikkan hartamu, barang Anda. Naikkan barang Anda, naikkan makanan Anda berlipat-lipat ganda. Kenapa? Agar umat Islam, para sahabat tidak bisa beli dan terus berada dalam kelaparan. Bayangin. Akhirnya para sahabat saat itu semakin tertindas habis, Pak. Kenapa? Tidak ada makanan yang bisa mereka makan. Berapa lama, Ustaz? 3 tahun, Mas. Bukan sehari, 3 kali makan, enggak. 3 tahun mereka mengalami ini, enggak ada yang bisa mereka makan. Makan dari stok makanan yang ada. Ketika stok makanan habis, apa kata para sahabat saat itu? Yang kami makan sama dengan yang dimakan oleh kambing dan domba-domba itu. Makan apa berarti? Daun. Kotoran yang keluar dari kami sama persis seperti kotorannya domba. Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, beliau mengatakan, malam itu saya berjalan di Makkah, gelap sekali. Di tengah saya berjalan, saya menginjak sesuatu yang basah. Menginjak sesuatu yang basah. Beliau nginjek basah, lalu beliau diam. Kemudian beliau nunduk, diambil yang basah itu, dibersihkan pasirnya, lalu beliau makan.
Terus beliau mengatakan, demi Allah, sampai saat ini pun, sampai beliau tua, saya tidak tahu apa yang saya makan waktu itu. Artinya apa? Begitu laparnya mereka, sampai seperti itu, Mas. Kemudian saat bercerita kembali, pernah di malam saya pipis, buang air kecil. Air pipis saya ini mental. Jadi pipis jatuh ke bawah ya. Saya kira jatuh ke atas, Mas. Ketika air pipisnya jatuh mental, berarti di situ ada apa? Benda yang keras. Perhatikan ini, benda keras, Mas. Setelah selesai beliau pipis, dipegang sama beliau. Benda keras ini apa? Ternyata kulit kambing apa kulit onta lah, mengeras. Akhirnya diambil sama beliau, kulitnya dibersihkan dari bekas air pipisnya. Terus diapain? Dibakar sama beliau. Habis dibakar, kemudian beliau celupin ke air dan beliau makan. Yang saya makan hari itu cukup 3 hari buat saya. Subhanallah, radhiyallahu anhu sahabatil kiram. Ini yang menjadikan mereka itu mulia di sisi Allah, Pak. Pengorbanan, kesabaran demi apa? Demi menjaga iman. Kita baru digonggongin anjing aja udah rame, Mas. Baru diledek orang, baru dicibir orang. Lo sejak kapan lo jenggotan kayak kambing aja? Sakit hati, ya kambing bener. Ngapain tersinggung? Justru kita bangga, Mas kok jadi jenggotan? Belum tahu lo, gantengnya orang pakai jenggot. Wah, keren. Oh, kalau saya mau, tinggal pilih cewek-cewek yang mau. Ya kan? Mbaknya nggak ada yang ketawa kalau yang begini. Keren orang jenggotan. Kita baru disinggung orang, dicibir orang, sekedar diomongin orang, sakit hati. Ya, kerupuk kampung dasar. Gitu kita nganggap diri kita sudah baik. Baik dari mana? Dari Hong Kong, Mas, ngelihatnya sipit, gak kelihatan. Jadi lihatlah, itu tahun ke-7. Berarti sampai tahun ke berapa? 10, Pak. Sampai tahun 10 baru dicabut tuh perjanjian embargo sosial. Apakah setelah selesai perjanjian embargo sosial ini, kondisi para sahabat dalam kondisi yang membaik? Tidak, justru semakin parah kondisinya. Bukan semakin baik, semakin parah. Kenapa? Abu Thalib wafat. Khadijah wafat. Artinya apa? Tidak ada yang melindungi Rasulullah SAW. Nggak ada yang disegani oleh mereka. Akhirnya orang Quraisy Makkah membabi buta. Semakin ganas mereka. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah ingin mencari tempat yang lebih aman. Hijrahlah, terjadilah hijrah yang ketiga. Kemana? Taif. Tapi yang melakukan cuma Rasulullah sendiri. Beliau udah gak kuat. Hijrah beliau ke Taif, ditemani oleh Zaid bin Haritha. Ketika sampai di Taif, beliau bertemu dengan tokoh-tokoh Taif. Ada 3 orang. Diajaklah pemuka-pemuka Taif 3 orang ini masuk Islam. Karena kalau mereka masuk Islam, nanti rakyatnya akan ikut masuk Islam. Diajaklah. Ternyata apa yang terjadi? Justru Rasulullah dihina oleh mereka, ditolak mentah-mentah dan dihina. Lalu beliau mengatakan, kalau Anda menolak, ya sudahlah, anggap saya tidak pernah datang ke sini. Tolong rahasiakan kedatangan saya.
Justru yang terjadi berbalik, mereka malah keluar dari rumahnya, berteriak-teriak di tengah kota, menyuruh seluruh penduduk kota untuk keluar dari rumahnya dan menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau diarak oleh seluruh penduduk Taif sambil apa? Sambil menghina Rasulullah SAW. Dihina satu kota. Di riwayat yang lain, mereka membentuk barisan 2 shaf dan mereka semua sambil membawa batu, sambil tangan kaki Rasulullah dilempari. Beliau pergi meninggalkan kota Taif sehingga beliau tiba di satu perkebunan milik keluarga Rabi'ah. Istirahat beliau di situ, duduk di bawah pohon kurma. Ringkas cerita, akhirnya beliau meninggalkan kota Taif. Ketika saya pergi meninggalkan kota Taif, saya tidak sadar, kata Nabi. Saya nggak tahu, saya nggak sadar. Ternyata di atas kepala saya ini ada awan yang melindungi saya. Ketika saya melihat ke atas, ternyata ada awan, dan di awan itu ternyata ada malaikat Jibril. Jadi yang kesel, yang jengkel, yang marah siapa? Malah malaikat Jibril Pak yang kesel Pak. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, saya disuruh oleh Allah untuk taat sama kamu. Apapun yang kamu suruh, saya lakukan. Wah, yang pegel malaikat. Dan ini saya membawa malaikat yang jaga gunung, dan dia disuruh oleh Allah untuk melakukan apapun yang kamu mau. Lalu malaikat penjaga gunung bilang, wahai Muhammad, jika kamu menyuruh saya untuk melepas gunung Akhbasain ini, 2 gunung ini kamu suruh untuk saya lepas, saya akan copot nih gunung, saya tumpahkan ke kota mereka, saya habisi kota mereka. Lantas Rasulullah berdoa dengan doa yang panjang. Isinya apa? Berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu meminta agar penduduk Taif dikasih hidayah. Allahu Akbar. Lihat akhlak Rasulullah, biar dikasih hidayah, biar lahir dari generasi-generasi mereka orang-orang yang beriman. Pergilah balik Rasulullah ke Makkah, gagal hijrahnya. Berarti hijrah dalam tahap ini maknanya apa? Hah? Masih bermakna pindah dari satu kota ke. Kenapa kok pindah? Karena kotanya syirik, kufur, kemaksiatan, penindasan. Lalu dia pindah ke kota yang lain untuk cari aman. Tapi saat ini Rasulullah gagal. Terus Rasulullah berdakwah di Makkah hingga tibalah musim haji tahun 11 kenabian. Tahun berikutnya Rasulullah akhirnya merasa dakwah di Makkah ini nggak berkembang. Sudah benar-benar mereka intimidasi, mereka tekan bahwa bahkan Rasulullah hendak dibunuh dan sebagainya. Tahun ke-11 musim haji tiba, musim haji kenabian. Tahun 11 kenabian maksud saya. Tentu hajinya haji syariat Nabi Ibrahim, syariat dulu, bukan syariat Rasulullah, bukan. Tahun 11 musim haji tiba, mereka pada datang ke Makkah. Suku-suku dari kota-kota Arab yang lain, mereka pada berdatangan. Artinya apa? Ini kesempatan bagi Rasulullah untuk apa? Untuk dakwah. Beliau temui itu. Apa yang beliau sampaikan? Beliau menawarkan diri. Bayangin Pak, begitu tertekannya, mencekamnya kondisi di Makkah, sampai itu suku-suku disamperin oleh Rasulullah. Beliau ingin menawarkan diri. Maksudnya apa? Saya ngajak kalian Islam. Kalau kalian menerima, sudilah kalian untuk saya tempati. Saya pengen tinggal di kampungmu, saya tinggal di kotamu, boleh nggak? Sampai kayak gitu Pak. Ditawarkan, beliau menawarkan diri ke suku-suku itu. Apa yang terjadi? Tetap beliau ditolak dan dihina oleh mereka. Subhanallah ya. Akhirnya ketemulah mereka ketemulah Rasulullah SAW, utusan-utusan yang datang dari kota Yathrib. Nah,
Utusan inilah yang apa? Yang menerima Rasulullah. Dalam artian apa? Mempersilahkan Rasulullah duduk, mempersilahkan Rasulullah menyampaikan dakwanya. Beliau mengatakan, saya adalah Rasulullah, Rasul terakhir. Mereka orang-orang ini celingak-celinguk, Mas. Tahu celingak-celinguk? Hah? Saling ngelihat-ngelihat begini, saling lihat. Kenapa? Karena mereka aslinya orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang paling tahu isi kitab sucinya. Celingak-celinguk. Kata mereka, berarti yang disebutkan di dalam kitab Taurat benar. Ini nabi yang terakhir. Tahu mereka, ini nabi yang terakhir. Makanya mereka orang-orang Yahudi ini yang dari kota Yathrib menerima Rasulullah, bahkan mereka masuk Islam. Pulanglah mereka ke kampungnya, diajaklah di kampungnya Yathrib, di kota Yathrib. Akhirnya banyak dari mereka yang masuk Islam. Di tahun ke-12 datang lagi ini mereka dengan jumlah yang banyak. Ketemuan lagi sama Rasulullah. Di situ mereka yang belum masuk Islam diajak lagi oleh Rasulullah masuk Islam. Akhirnya terjadilah kesepakatan. Apa itu? Mereka masuk Islam dan mereka tidak akan berbuat syirik, tidak akan zina, tidak akan mencuri, mereka tidak akan melakukan itu semuanya. Akhirnya mereka menepati janji ini, dan saat itulah dikenal dalam sejarah dengan nama Perjanjian Aqabah yang pertama. Habislah musim haji, pulanglah mereka. Tahun berapa ini? 12. Pulanglah mereka. Sebelum mereka pulang, Rasulullah nitip, nih tak titipin kamu siapa? Ustadz dai yang ngajarin Islam di kampungmu. Inilah dai pertama, ustadz pertama, delegasi Islam pertama yang dikirimkan dalam Islam. Siapa itu? Mus'ab ibnu Umair. Paham? Pulanglah mereka ke kampungnya. Mus'ab ibnu Umair berdakwah. Akhirnya ringkas cerita, Mus'ab ibnu Umair sukses dalam dakwahnya sehingga suku Aus dan Khazraj masuk Islam semua, dengan tokohnya Ubadah bin Samit, dengan tokohnya Sa'ad ibnu Mu'ad. Karena Sa'ad ibnu Murarah tokoh Madinah, tokoh Yathrib. Yathrib ini apa? Akhirnya dipanggil namanya dengan kota Madinah. Yathrib ini akhirnya namanya berubah menjadi kota Madinah. Inilah cerita kota Madinah. Kata Sa'ad bin Murarah yang menemani dakwah, wih banyak banget Mas pertanyaannya. Mantap. Tak minum dulu deh, bismillah. Alasan aja kalau mau minum. Kata orang, guru atau ustadz itu kayak pepatah Jawa bilang, dalang yang nggak boleh kehabisan cerita. Ya. Saya dulu diajari psikologi pendidikan oleh seorang doktor psikologi dari Mesir. Kata beliau, ya salah juga sih yang diomongin ya. Ini nggak sesuai dengan prinsip salaf ini. Namanya aja psikologi barat ya. Kalau kalian nanti sudah lulus, lalu kalian ditanya oleh murid kalian nggak tahu jawaban, lakukanlah ini. Nggak tahu jawabannya nih. Ayo, menurut kalian apa nih jawabannya? Padahal kamu yang nggak tahu. Ya nggak benar juga. Kalau menurut prinsip para ulama salaf apa? Ya ucapkan aja wallahu a'lam. Ya udahlah, biar nggak tegang lah kalian. Sampai di mana tadi? Mus'ab ibn Umair dakwah di Yathrib, yang berikutnya diganti dengan nama kota. Berhasillah itu tokoh utama melalui bantuan sahabat Sa'ad bin Murarah.
Kata Sa'ad bin Murarah, kalau kamu wahai Mus'ab berhasil mengislamkan Sa'ad bin Ubadah, saya jamin satu kota masuk Islam. Siapa? Maaf, Sa'ad bin Mu'ad berhasil mengislamkan Sa'ad bin Mu'ad, di sekota masuk Islam loh kamu. Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Sa'ad bin Mu'ad ini kalau Makkah Umar bin Khattabnya. Datang Sa'ad bin Mu'ad. Mus'ab, kamu ngajarin apa di kotaku? Dikeluarin pedangnya, keluarin dari sarungnya, terus pedangnya diselonjorin ke Mus'ab. Kamu ngajarin apa? Ayo, ngajarin apa mas? Kalau kita bukan pipis lagi mas, mombrot sekalian terus kita di sini. Ngajarin apa kamu? Dijawab sama Mus'ab, saya tidak membawa apa-apa, saya hanya membawa kedamaian, kebahagiaan buat orang. Hah? Iya. Ya udah. Terus kamu ngajarin apa? Didakwai. Masuk Islam. Masya Allah. Jasa Mus'ab ibn masuk Islam. Lalu mereka WA-an sama Rasulullah. Janjian. Apa itu? Nanti di musim haji tahun 13 kita ketemuan ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang tahun kemarin, Aqabah. Aqabah itu nama tempat. Terus kita ketemuan di malam hari ya, biar orang-orang Quraisy nggak tahu. Tibalah musim haji berikutnya. Tahun berapa? 13. Akhirnya mereka datang. Kemudian di waktu yang mereka janjikan, akhirnya mereka keluar dari tendanya di Mina, kan waktu itu musim haji di Mina. Mereka keluar dari tendanya pelan-pelan, nyelinap. Jam berapa? Para ahli sejarah mengatakan itu 2/3 malam. Artinya jam 12-an mas. Ngelinap, ngumpul di situ. Datanglah Rasulullah ditemani oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Saat itu masih musyrik agamanya. Kenapa? Ingin menjaga keselamatan ponakannya. Nah, ringkas cerita, disepakatilah di situ bahwa mereka akan membela Islam, membela Quran, membela Rasulullah SAW. Keringat yang keluar dari tubuh kami, darah yang keluar dari diri kami adalah darah untuk membela Islam. Ini perjanjiannya. Lalu mereka pating gerundel. Tahu pating gerundel? Hah? Jerman Timur ini pak, jejere kauman. Apa pating gerundel? Ngomong sendiri gitu loh. Wah, kusak-kusuk. Apa kusak-kusuknya? Mereka bilang, kasihan Rasulullah. Rasulullah tinggal di tempat yang tertindas, sedangkan kita tinggal di tempat yang aman. Nggak bener ini. Bagaimana kalau Rasulullah kita suruh pindah ke tempat kami saja? Disampaikanlah kepada Nabi. Inilah mas, mbak, awal dan sebab terjadinya hijrah ke Madinah itu. Jadi apa sebab hijrah ke Madinah? Ditambahi dari yang dua tadi. Yang dua tadi apa? Apa? Pertama apa? Penindasan, penyiksaan. Terus yang kedua apa? Dakwah tidak bisa berkembang. Berarti yang ketiga apa? Ada tuan rumah yang siap menerima. Dan ditambah lagi yang keempat, dakwah di tempat yang baru itu bisa berkembang dan bisa jaya di situ. Maka terjadilah hijrah ke Madinah. Faham? Berarti makna hijrah sampai saat ini apa? Pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Untuk apa? Itu tadi, biar tidak terjadi penindasan, biar dakwah bisa berkembang, mereka mendapatkan tempat yang aman, dan yang lebih penting dari itu apa? Mentaati perintah Allah. Terus yang berikutnya apa? Mau nyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini nyusul Nabi, saya mau ikut Nabi.
Kemana Rasulullah pergi saya ikut. Ya, ada kisah nih. Loh, dari tadi nggak cerita apa? Ini cerita individu. Ada seorang sahabat, mulia sekali sahabat ini. Bahkan begitu mulianya, di saat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an terbunuh, ditusuk oleh seorang majusi. Ditusuk oleh seorang majusi pada waktu sholat subuh. Sebelum beliau wafat, Umar mengatakan yang menjadi imam pada sholat jenazah saya sahabat ini. Beliau asalnya dari kota Irak. Nama terkenalnya Suhaib Ar-Rumi, karena berasal dari Romawi, Irak. Disitulah Syiah tumbuh. Irak itu aslinya Syiah, Pak. Ya, Suhaib Ar-Rumi, nama aslinya Suhaib bin Sinan bin Malik. Beliau pada awalnya seorang budak yang akhirnya ya diperjualbelikan sampai dia dibawa ke mana? Ke Makkah. Di Makkah dibeli oleh seseorang namanya Abdullah bin Jad'an At-Taimi, dari suku Taim. Lalu Abdullah bin Jad'an membebaskan dia, sehingga Suhaib menjadi maula, mantan budaknya siapa? Abdullah bin Jad'an. Artinya jadi pembantunya dia deh. Nah, Suhaib akhirnya sejak saat itu dagang. Awalnya kan budak. Budak itu cenderung apa? Kaya apa miskin? Miskin, diperjualbelikan. Setelah itu Suhaib mulai dagang sampai dalam waktu yang singkat kaya raya, Pak. Kaya raya, Mas. Sehingga kekayaannya itu apa? Beliau membuat bunker ya. Membuat lorong di mana? Di bawah rumahnya. Ditaruh di lorongnya itu persisnya di depan pintunya dia. Pintu rumahnya bukan di depannya, pintu rumahnya bawahnya. Dia gali di bawahnya, dibikin tempat sama dia. Buat apa? Naruh emas-emasnya dia. Subhanallah. Dan Suhaib ini termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Pertama-tama masuk Islam ini. Penyiksaan apa luar biasa. Tentu yang mendapatkan objek pertama untuk disiksa oleh orang-orang Quraisy ini adalah dari kalangan nih mantan-mantan budak. Budaknya, mantan budak, orang miskin. Ini yang jadi bual-bualan mereka, buat pelampiasan jengkelnya mereka. Termasuk yang disiksa saat itu adalah Suhaib Ar-Rumi. Tahu bagaimana Suhaib Ar-Rumi disiksa? Dikasih baju besi, suruh pakai baju besi. Setelah dipakai baju besi, Suhaib diseret ke tengah padang pasir yang panas, yang hebat. Lalu diapain? Diikat kaki dan tangannya sambil telentang tiduran di padang pasir. Dari pagi sampai matahari habis. Berhari-hari beliau digituin. Kira-kira gimana? Bajunya baju besi, kebakar, Pak. Ini yang dialami Suhaib. Sabar dan terus konsisten, istiqomah dia dengan Islam. Ini loh sahabat, Pak. Ketika hijrah tiba, hijrah ke Madinah, para sahabat kan pada hijrah. Ada yang ngumpet-ngumpet, banyak dari mereka ngumpet-ngumpet. Suhaib mau hijrah, jalan di tengah kota. Akhirnya bertemu dengan tokoh-tokoh Quraisy musyrik. Panggil, Suhaib, enak aja kamu. Gundul, bahasanya Abu Jahal nih. Kamu datang ke sini dulu melarat, gundul. Sekarang kamu mau pergi dengan kekayaanmu, enak amat. Nggak bisa. Kamu dulu
miskin, saya yang memberikan fasilitas bisnis kepada kamu. Sekarang kamu kaya raya, terus mau kamu tinggalkan? Setan. Jawabnya kan gitu kan? Mau apa kamu? Nggak bisa, kamu nggak boleh hijrah. Oke, gini aja deh. Harta yang saya miliki seluruhnya emas, kata orang Surabaya. Apa artinya? Ambil sana, bawa pulang. Ambil semua. Apakah kamu akan membiarkan saya untuk hijrah ke Madinah? Nah, kalau begitu cakep di kuping. Silahkan kamu pergi. Oke, ambil seluruh harta saya. Saya mau hijrah. Kalau gitu kamu taruh di mana hartamu? Saya taruh harta saya di bawah pintu rumah saya. Ambil, pergi Suhaib. Ayo Pak. Apakah Anda yang mengatakan, Ustaz, alhamdulillah saya sudah hijrah, sudah pakai gitu? Hah? Kata Umar bin Khattab, ada sini Umar mengatakan, hajiru wala tahajjaru. Hijrahlah kalian dan jangan pura-pura hijrah. Saya ulangi ya, catat nih omongannya Umar bin Khattab. Hajiru wala tahajjaru. Hijrah kamu yang sebetulnya jangan pura-pura hijrah, Mas. Catat itu omongannya. Jangan pura-pura menunjukkan Anda sudah hijrah. Ngomong sana, ngomong sini, Mas saya udah hijrah, Mas sudah hijrah, broadcast di medsos, alhamdulillah indahnya hijrah. Mesti cerita di sana, saya ambil selfie sana, wah nunjukin kalau dia udah pakai peci putih, wah pakai peci putih, pakai baju koko, selfie sana. Ada jenggot gue dikit. Ini mau hijrah atau mau iklan baju kamu, Mas? Mau ngapain? Habis pengajian, wah alhamdulillah nih, habis pengajian di Masjid Astra. Ini mau hijrah atau mau apa? Cuma pura-pura hijrah aja, ingin menunjukkan kepada orang bahwa Anda sudah hijrah, padahal sebetulnya Anda belum. Hajiru wala tahajjaru. Tinggalkan, dibuang semuanya itu sama dia. Demi apa? Demi hijrah yang hakiki. Abu Bakar As-Siddiq siap-siap hijrah meninggalkan Makkah. Ini kaya loh Abu Bakar. Ya lebih kaya Abu Bakar kan. Kaya nih Abu Bakar. Mau hijrah, disamperin sama Rasulullah. Wahai Abu Bakar, la ta'jalan fa inna laka sahiba. Wahai Abu Bakar, jangan bergegas kamu untuk berangkat hijrah. Jangan buru-buru hijrah. Kenapa? Fa inna laka sahiba. Kamu bakal mempunyai teman dalam perjalanan. Wah, bangganya Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Maksudnya apa? Seakan-akan Rasulullah yang mengatakan, Abu Bakar, jangan buru-buru. Nanti saya yang mau hijrah sama kamu. Allah. Bangganya Abu Bakar bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Beliau menyiapkan semua hartanya, 100% Pak, disiapkan untuk modal perjalanan hijrah sama Nabi. Semuanya. Bapaknya Abu Bakar ngomong sama anaknya Abu Bakar, Asma bintu Abi Bakar. Bapaknya namanya siapa? Abu Quhafah. Bapaknya Abu Bakar ini buta dan saat itu belum masuk Islam, musyrik. Ngomong sama cucunya Asma. Ngomong apa? Mak. Kan namanya Asma. Ya, kalau orang Arab kan namanya satu, Asma, udah titik. Nah, kalau orang kita namanya siapa? Hah? Siapa namamu?
Muhammad, Sakur, Syukur, Sakir, Sukron, panjang namanya Pak kita. Ya sah-sah aja sih, nggak apa-apa. Asma, si kakek manggil, mak, itu bapakmu uangnya dibawa semua ya? Asma cerdas, jawab, tidak kek, ayah ninggalkan kebaikan yang banyak. Apa maksudnya? Ini permainan sastra, Pak. Kakeknya ngomong apa adanya, anaknya menggunakan bahasa sastra. Ayahmu bawa duit semuanya ya? Ya memang benar kan, duitnya dibawa semua. Tapi Asma menjawab dengan bahasa sastra. Apa? Tidak, ayahku meninggalkan kebaikan yang luar biasa. Si kakek fahamnya apa? Oh iya, duitnya dibawa. Oh berarti ada duitnya yang disisain, nggak dibawa semua, kan gitu kan? Padahal yang dimaksud Asma bukan duit. Yang dimaksud Asma apa? Pahala. Ayahku meninggalkan kebaikan yang banyak. Maksudnya ayahku meninggalkan pahala yang luar biasa. Si ayah, si kakek fahamnya apa? Duit. Oh berarti ada duit. Mana duitnya Asma? Kan buta. Asma keluar ke rumah, ngambil batu, ditaruh di kantong, terus ditutup kantongnya. Kantong ini ditaruh di kantong lagi sama Asma, tutup lagi. Mana? Ini loh kayak diraba-raba. Oh iya, ternyata nggak dibawa semua. Taruh. Apakah Asma bohong? Hah? Tidak. Asma kan nggak ngomong ayahku meninggalkan duit nggak dibawa semua, kan nggak ngomong gitu. Asma kan bilang ayahku meninggalkan kebaikan. Ya salahnya gagal paham. Terkadang gaya bahasa ini perlu, Mas. Perlu sekali. Anda yang suami istri, Mas, saya belajar masakan nih, cobain ya. Oh ya ya ya, masak, cobain, ditungguin sama dia di depan. Gimana Mas? Kita makan, aduh, ini pergi ke timur enggak, ke barat enggak, aduh kagak enak begini. Anda mau ngomong, aduh makanan apa nih kagak enak, oh ditumplek di kepalamu Mas. Ya enggak? Oh besok enggak, air putih enggak dikasih sama Anda. Iya Pak? Enggak ya, mudah-mudahan di sini enggak saya. Di sini Anda bilang, Masya Allah, mantep, nggak ada makanan kayak begini. Kira-kira tuh cewek ngomong apa Mas? Wah kelelat-kelelat kayak gadis kampung ditawarin kawin gitu. Seneng sekali dia. Maksud kamu apa? Ya bener, siapa yang masak kagak enak begini gitu ya. Ketawa geli itu. Sama ibu Anda yang belum nikah, ibumu masak, kakakmu masak, cobain ini deh, nggak enak masakannya. Gimana nak? Mantep Bu. Wah seneng ibu. Maksudnya mantep apa? Mantep nggak enak gitu. Ini bahasa tauriyah namanya, bahasa yang di bawah tabir gitu ya. Terserahlah Anda mau maknanya apa kan gitu kan. Katanya enak, kok buru-buru, kebelet pipis. Nanti dulu saya kamar mandi, sampai kamar mandi dimuntahin semua. Aduh, gak enak ini makan. Boleh nggak? Boleh. Bohong nggak? Bukan, itu bukan bohong gitu. Ya. Ini bahasa sastra. Sampai di mana tadi? Apa tadi? Oh Asma. Ya. Lihatlah perjuangan mereka dalam hijrah. Jadi
Itu hijrah di zaman Nabi. Berarti hijrah yang terjadi di zaman sekarang apa? Rasulullah SAW mengatakan di hadis yang ada di riwayat Muslim, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Makkah ditaklukkan kembali. Artinya apa? Setelah Makkah ditaklukkan tahun berapa? 8 Hijriah. Setelah Makkah ditaklukkan berarti Makkah menjadi apa? Darul Islam, negeri Islam, negeri yang paling mulia. Negeri yang paling mulia. Ketika ketika Makkah sudah ditaklukkan menjadi kota yang paling mulia, sudah tidak boleh lagi penduduk Makkah hijrah ke tempat lain. Penduduk Makkah tidak boleh hijrah ke tempat yang lain. Loh. Terus hijrah yang lain berarti yang lain boleh. Maksudnya para ulama mengatakan berarti hijrah tetap boleh selain penduduk Makkah. Nggak boleh lagi hijrah penduduk Makkah.